Ya, ini kan ada laporan dari Joni Dores mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian eh, tentunya terdengar bahwasannya kuasa hukum Lesti menjawab. Jawaban ini tentunya kan normatif. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah respon, dan respon ini sifatnya positif. Satu hal, kemarin-kemarin mungkin Yoni Doref somasi nggak ditanggapin. Bukan berarti posisi negatif juga, tapi kemungkinan mungkin responnya kurang atau apa, kan namanya salah paham juga bisa terjadi kan. Jadi yang jelas ketika sekarang ada laporan polisi dari Yoni Dores, kemudian ada tanggapan juga dari kuasa hukum Lesti atau dari Lesti sendiri, sebenarnya ini dua-duanya mengarah kepada posisi yang sifatnya membaik. Artinya tanggapan positif, respon positif begitu dari si Lesti kan. Jadi ini adalah posisi di mana seharusnya kedua pihak bisa kemudian berdamai gitu. Patut diingat Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya posisi undang-undang pidana, ada pidananya memang, ada perdatanya, tapi kalau pidananya itu adalah ultimum remedium. Jadi upaya-upaya pidana itu upaya yang terakhir kalau memang sudah tidak ada upaya lain. Nah, sementara kalau dalam posisi ciptaan lagu, penyanyi ini kan banyak upaya. Ada upaya ngobrol, mediasi, kemudian ada upaya perdata secara sederhana, kemudian ada lagi lembaga yang menaungi ini kan, ada lembaga manajemen kolektif nasional yang bisa menaungi ini. Jadi sebenarnya jauh untuk sampai kepada persoalan pidana. Tapi ini kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang Yoni Dores ya, dia kemudian mencoba bikin laporan polisi dan diterima. Ketika bikin laporan polisi kan membuat shock kan ini kan. Nggak tahu tujuannya sebagai pidana murni atau apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ini adalah shock terapi aja, ngesu biasa aja, yang kemudian bisa ditanggulangi dengan respon positif. Jadi kita bisa berpandangan Yoni Dores ini nggak serta-merta mau pidana kan, tidak. Tampaknya ini dia ya sudah, ini saya laporkan loh, gimana responnya. Tapi kan ini responnya juga bagus dari seorang Lesti Kejora kan. Jadi kemudian bisa dianggap ini akan selesai dengan cara mediasi dan berdamai gitu. Apalagi sudah ada lembaga yang kemudian melingkupi ini gitu. Jadi LMKN ini kan. Jadi sudah sebenarnya bisa ini. Yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, terutama untuk ciptaan lagu ini, lebih berlaku prinsip hukum pidana, yaitu ultimum remedium. Upaya pidana adalah upaya yang paling terakhir kalau upaya-upaya lain tidak tercapai. Tapi rasanya kalau soal lagu ini kan persoalan estetika, seni dan estetika. Jadi jarang ya, seni dan estetika ini diselesaikan dengan cara hukum yang benar-benar saklek begitu. Jadi lebih ini karena orang yang nyanyi punya perasaan, yang bikin ciptaan lagu juga punya perasaan, punya rasa seni kan dua-duanya kan. Jadi jarang mereka kemudian selesai dengan cara hukum pidana. Ini hanya mungkin sementara aja. Jadi karena kaget, satu kemudian merasa tersinggung bikin laporan polisi. Tapi dijamin lah ini akan selesai secara baik-baik karena responnya juga positif. Ini melaporkan, ini respon positif. Tinggal berdamai aja. Tinggal siapa yang akan mengupayakan perdamaian terhadap keduanya. Dan perdamaian ini juga memang kemudian harus saling kemudian menerima atau saling menguntungkan juga buat para pihak. Kita juga nggak bisa bilang Lesti Kejora salah, nggak bisa juga. Atau kita bilang si Yoni Dores juga salah karena bilang laporan, nggak bisa juga, karena dua-duanya terikat dalam hukum positif negara kita. Nah, undang-undangnya Undang-Undang Hak Cipta, sehingga rasa-rasanya ini sebenarnya undang-undang ini juga adalah sebagai mediasi juga, undang-undang yang sifatnya mediasi begitu. Patut diingat sekali lagi, ultimum remedium. Langkah hukum pidana adalah upaya terakhir dalam pemidanaan seseorang, sementara masih banyak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan. Nah, sementara dalam kasus ini banyak sekali upaya-upaya lain yang non pidana yang bisa dilakukan. Jadi ini nggak serta-merta berlaku hukum pidana. Berarti menurut abang juga setuju terkait dengan pernyataan pihak LMKN tadi yang memediasikan mereka dan berdamai saja berarti ya bang? Ya sebenarnya bukan mereka mengupayakan, itu tanggung jawab mereka, tugas dan tanggung jawab LMKN. Ketika mendengar ini segera mereka intervensi. Jadi LMKN ini lembaga manajemen kolektif nasional di mana menaungi penerimaan royalti lagu dan ciptaannya.
Jadi mereka yang bertanggung jawab sebenarnya. Jadi mereka wajib ini. Jadi LMKN ini wajib mengintervensi. Mereka harus punya inisiatif paling pertama untuk mengintervensi setiap ada perkara-perkara seperti ini. Nah, kita juga nggak bisa menyalahkan undang-undang hak cipta, karena undang-undang hak cipta itu tujuannya untuk melindungi si pencipta, baik ciptaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, lukisan, gambar, itu memang harus dilindungi dengan undang-undang hak cipta ya, karena itu termasuk ciptaan kan mereka itu kan. Nah, tapi kalau untuk lagu memang sudah ada lembaganya juga yang memang punya kewajiban untuk melingkupi ini semua, khususnya mengenai ciptaan lagu. Jadi LMKN ini harusnya melakukan intervensi, memanggil keduanya untuk didamaikan. Jadi sama kayak Dewan Pers kemudian memanggil para pihak, LMKN juga punya posisi juga memanggil para pihak, itu punya kewajiban. Jadi bukan nunggu kemudian orang datang minta tolong ke mereka, bukan, karena mereka yang terima uang. Jadi LMKN ini yang terima uang dari televisi, dari mall, dari kafe, kan mereka yang ngumpulin royalti. Uangnya banyak di mereka itu. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Jadi bisa dibilang karena Bang Yoni Dores ini kemudian mungkin tidak ingat LMKN atau dia tidak konsultasi ke sana, dia langsung intervensi dengan undang-undang cipta, sehingga terjadilah seperti ini, kegaduhan seperti ini kan. Tapi memang kita tidak bisa mempersalahkan seorang Yoni Dores, kita juga tidak bisa mempersalahkan seorang Lesti Kejora, karena Lesti Kejora berpikir kan sudah ada lembaga yang menaungi royalti segala macam begitu. Nah, tinggal pertanyaannya apakah lagu-lagu yang di cover, nggak cuma Lesti Kejora ya, ada banyak sekali lagu-lagu yang di cover oleh para seniman, penyanyi kan seniman juga, yang kemudian di cover dan mereka kemudian buat dalam bentuk YouTube atau bagaimana apa kemudian ini di cover oleh LMKN gitu. Nah, ini ada satu persoalan tersendiri. Tapi khusus mengenai Yoni Dores dengan si Lesti Kejora, ya ini langsung bisa diintervensi oleh LMKN untuk didamaikan. Ya kan begini, nggak semua pencipta lagu itu paham tentang hukum, nggak semua pencipta lagu juga paham jalurnya kemana. Demikian juga penyanyi, nggak semua paham tentang hukum dan nggak semua juga paham tentang jalurnya kemana. Sehingga ini makanya kita sebut di awal itu adalah kesalahpahaman dalam menyikapi sesuatu kan. Si Lesti Kejora juga mungkin belum paham secara hukumnya bagaimana. Kemudian si Yoni Dores juga belum paham jalurnya seperti apa, sehingga akhirnya terjadilah seperti ini. Tapi kalau wilayah kepolisian sih menerima setiap laporan apapun juga yang sifatnya ada unsur hukum pidananya, mereka pasti terima dan mereka proses sampai pada titik adanya restoratif justice, penyelesaian secara perdamaian di mana ada keuntungan dari masing-masing pihak dan berdamai. Nah, itu yang kemudian mencegah terjadinya hukuman-hukuman pidana gitu. Jadi tetap aja teman-teman di kepolisian juga menghindari yang namanya pemidanaan. Mereka pasti pakai prinsip hukum pidana, ultimum remedium. Bang, saat mendengar katanya dari pihak Yoni Dores sendiri kan bilang kalau dia sudah mensomasi, kalau tidak salah sih mendengarnya 2 kali ya Bang, tapi tidak dijawab oleh Lesti. Mungkin menurut penilaian Abang, mungkin melihat hal tersebut gimana sih Bang sampai akhirnya dia melaporkan gitu? Ya, ini kan kita belum tahu somasi 2 kali atau 3 kali, kemudian apakah diterima dan dibaca atau tidak, atau ketidakmengertian ini somasi tentang apa oleh Lesti Kejora sehingga dia belum berani menjawab. Kan kita belum tahu itu seperti apa hubungannya, tapi yang jelas faktualnya adalah disomasi 2 kali belum ada jawaban. Belum ada jawaban atau tidak ada jawaban bukan berarti tidak ada respon, mungkin responnya terlambat atau apa. Jadi kita belum bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Tapi dengan adanya laporan polisi, memang itu adalah standar ketika somasi 2 kali tidak digubris, ya punya hak untuk melaporkan polisi. Dasarnya adalah dasar laporan polisi adalah somasi tadi sebenarnya. Cuman memang sebenarnya khusus dalam persoalan ciptaan lagu sudah ada sistem royalti yang dikerjakan oleh satu lembaga, dan lembaga ini sebenarnya bertanggung jawab sebenarnya untuk semuanya. Sebenarnya bertanggung jawabnya terhadap di YouTube juga bertanggung jawab, di TikTok juga bertanggung jawab, kemudian di TV juga mereka bertanggung jawab karena mereka menerima uang royalti. Mereka yang kumpulkan dan uang ini pasti besar. Tinggal distribusinya bagaimana. Nah, ini mungkin yang belum atau kurang dipahami oleh para pihak. Lesti kurang paham, si Yoni Dores kurang paham, terjadilah salah paham. Dan ini sebenarnya tanggung jawab dari LMKN, lembaga manajemen kolektif nasional. Mereka bertanggung jawab untuk mendamaikan ini karena mereka yang pegang uangnya di situ.
Bang, kasus-kasus seperti ini menurut abang kedepannya bakal terjadi lagi kan? Lagi gak sih, kan sebelumnya ada Agnes Mo, sekarang Lesti Kejora. Kedepannya bakal ada lagi gak sih bang hal-hal yang seperti ini? Nah, kedepannya bisa nggak ada lagi, bisa tetap ada lagi, karena Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang itu, gitu. Nah, supaya tidak ada lagi, ini perlu sosialisasi dari siapa? Dari para pihak yang mengerti hukum satu, kemudian si LMKM sendiri yang punya tanggung jawab utama, mereka bertanggung jawab sebenarnya ini. Mereka ini mirip-mirip Dewan Pers yang punya tanggung jawab melakukan sosialisasi terhadap macam-macam hal mengenai lagu dan ciptaan dan penyanyinya. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab ini. Jadi jangan mereka sifatnya pasif nunggu diundang atau nunggu ini sebagai mediator biasa, jangan. Jadi mereka punya kewajiban. Makanya yang kita pertanyakan sejauh mana kewajiban hukum dari LMKN sebagai suatu lembaga yang menaungi persoalan royalti musik dan lagu. Mereka yang tanggung jawab ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi orang gugat menggugat, orang lapor melapor, begitu. Supaya nanti adem. Jadi begini, kita juga kalau punya ciptaan kita masukin ke mereka, ada yang nyanyi kita klaimnya ke mereka aja, begitu. Seperti itu. Ke LMKN ya. Jadi baik yang terdaftar maupun terdaftar sebenarnya mereka harus bertanggung jawab karena mereka yang dibentuk oleh undang-undang oleh negara.